Aku arep gawe pepetungan. Ayo atuh. Bah, itu anak saya. Iya, menengok. Film garapan sutradara 0.1 ini berkisah tentang ibu 3 anak yang ditinggalkan oleh suaminya dengan cara tidak wajar. Sejak sang suami meninggal, anak tengah sang ibu diserang penyakit gaib yang tak bisa disembuhkan secara medis. Demi menyelamatkan putrinya itu, sang ibu membawa 2 anak yang lain untuk mencari bantuan dukun sakti di pelosok Pulau Jawa. Dalam perjalanan pencarian obat, mereka dihadapkan dengan teror dan ujian fisik yang menguras kewarasan. Perjalanan panjang ke pelosok Jawa menguji kekuatan seorang ibu yang berjuang demi kesembuhan putrinya. Mampukah Lastini menyelesaikan misi berbahaya itu? Berikut ceritanya. Di suatu malam yang dingin, Marsinah meratapi nasib putrinya yang meregang nyawa di depan mata. Ia merasa jadi ibu yang gagal karena tak bisa menyelamatkan putri sematawayang. Sebagai pembantu di keluarga kaya raya, Marsinah memang lebih sibuk merawat hewan ternak hingga lupa dengan kondisi kesehatan anaknya sendiri. Ia marah dengan takdir Tuhan yang merenggut nyawa buah hati tercinta. Dengan tangis pilu, amarah membuat Marsinah menyimpan dendam. Ia menyalahkan keadaan dan menuntut balas atas nasib hidupnya yang tragis. Dengan membawa belati, ia menggerok ternak kambing asuhannya sendiri. Setelah semua ternak mati, Marsinah berjalan tertatih menuju ke rumah sang majikan. Saat itu, Tini, putri majikan, sedang merayakan hari ulang tahun yang keempat. Sebelum memotong kue dan menyanyikan lagu ulang tahun, ibu berpesan agar Tini selalu ingat jalan pulang kemanapun ia pergi di usia dewasa kelak. Tini hanya mengangguk sambil berbicara dengan bahasa Jawa. Nggih, Bu. Loh, Bu apa, Bu? Ia terhenyak melihat Marsinah yang memilih untuk mengakhiri hidup di halaman rumah mewah Tini. Suara gadis mungil itu hanya bisa berteriak memanggil Bu Inah, dan film pun dimulai. 30 tahun setelah kejadian itu, Lastini sudah menikah, hidup di kota dan memiliki 3 orang anak. Seperti biasa, Arum berangkat ke SMA di pagi hari untuk mengikuti pelajaran sekolah. Sebelum kelas dimulai, Arum mengundang beberapa teman sekelas untuk datang ke pesta ulang tahunnya yang ke-16. Karena lahir di tahun Kabisat, hari ulang tahun menjadi sangat spesial untuk Arum. Apalagi kini Arum sudah mulai belia dan duduk di bangku SMA. Setelah mengundang beberapa teman, Arum memanggil temannya Yun yang duduk tepat di depan meja. Anehnya Arum melihat sosok Marsinah yang berdiri di depan ruang kelas. Arum berusaha untuk mengabaikan sosok penampakan itu hingga tiba-tiba Arum berteriak ketakutan begitu melihat sosok Marsinah memuntahkan darah di depan matanya. Gadis itu mengambil jangka sorong dan langsung menusuk Yun tanpa sebab. Sosok Marsinah masih muncul di tengah teman-teman Arum. Gadis itu semakin membabi buta dan menusuk tubuh teman-temannya sendiri dengan menggunakan jangka sorong yang sama. Kejadian pagi itu membuat semua orang ketakutan. Kepala sekolah terpaksa mengeluarkan Arum karena dianggap terlalu berbahaya. Lastini dipanggil ke sekolah dan Arum dikembalikan pada pihak keluarga. Tanpa berkata sepatah apapun juga, Tini membawa putrinya pulang meski suara cacian terdengar dari mulut teman-teman Arum. Tini membawa Arum ke tempat praktek putri pertamanya, Lia. Saat itu, Lia sudah bekerja sebagai psikolog dan membuka praktek mandiri. Sedari dulu, Lia sudah tahu penyakit yang menimpa adiknya itu. Meski bukan adik kandung, Lia sangat peduli dengan kesehatan Arum. Ia menyarankan agar Arum dibawa ke rumah sakit jiwa agar mendapat penanganan medis yang lebih serius lagi. Sebagai ibu, Lastini tak bisa menjalankan saran dari putri angkatnya itu. Ia yakin penyakit Arum bisa disembuhkan dengan cara lain yang lebih manusiawi. Merasa tak mendapat solusi, Lastini membawa Arum pulang ke rumahnya agar bisa melanjutkan hidup seperti sedia kala.
Dalam perjalanan pulang, Arum menangisi diri seraya berandai jika dirinya memang benar gila. Lastini berusaha membesarkan hati putrinya dan berkata bahwa mereka akan menemukan cara jitu untuk menyembuhkan Arum. Liontin berisi kunci rumah masih menjadi penghias di dalam mobil itu. Arum mulai tenang dan meyakinkan diri bahwa ia akan segera sembuh. Gadis SMA itu menyandarkan kepala ke kursi sambil menatap kaca spion mobil. Tiba-tiba, Pasti sembuh. Pasti sembuh. Arum sempat terkejut melihat sosok hantu yang menyerupai wajahnya itu. Sesampainya di rumah, Rama menyambut kepulangan sang kakak bersama ibunya. Ia hendak mengajak Arum bermain bersama setelah seharian hanya melamun di dalam rumah. Naasnya, Arum sedang terjerat masalah dan mulai masuk ke kamar begitu saja. Lastini meminta Ratna untuk tidak mengganggu Arum karena sang kakak butuh istirahat. Rama berlari mengikuti kakaknya masuk ke dalam kamar. Ia merengek agar Arum menemaninya bermain seperti hari-hari biasanya. Arum masih lemas dan pucat. Ia meminta Rama untuk menunggu di luar agar Arum bisa ganti pakaian. Kak. Kakak. Di waktu yang sama, Lastini mengenang kepergian mendiang suaminya Surya yang mati dibunuh putrinya sendiri. Tepat di tahun 1996, Arum berulang tahun ke-12 di tanggal 29 Februari. Saat itu Arum mengundang teman sekelasnya di SMP, namun tak ada yang datang. Surya menghibur Arum agar tetap semangat merayakan hari bahagia itu. Naasnya, Arum kerasukan setan dan langsung menyerang ayahnya dengan pisau kue ulang tahun. Leher Surya mengucurkan darah segar hingga pria itu jatuh lemas tak sadarkan diri. Lastini ingat betul saat Surya menitipkan masa depan anak-anak padanya. Surya berkata bahwa ia sudah mencatat berbagai cara untuk menyembuhkan Arum dari kutukan tahun kabisat. Semua catatan itu tertulis dalam buku agenda di mana Lastini harus menyelesaikan setiap ritual sebelum tahun kabisat datang lagi. Dari ingatan yang sepenggal itu, Lastini memberanikan diri untuk membuka buku catatan peninggalan Surya. Buku itu sengaja ditulis demi menyembuhkan putri kandung mereka, Arum. Surya sudah menyadari sejak awal bahwasannya putri mereka itu terkena kutukan tahun kabisat yang akan merubah Arum menjadi sosok bengis di setiap hari ulang tahunnya. Surya menuliskan nama dan alamat setiap dukun yang pernah ia jumpai untuk dimintai bantuan. Ia meminta Lastini untuk menyembuhkan Arum sebelum hari ulang tahunnya tiba. Surya tak ingin jatuh korban lagi dari keluarganya sendiri. Saat Lastini membaca tulisan Surya, Arum dan Rama sibuk bermain di halaman belakang rumah. Arum mulai kehilangan kesadaran lagi dan bertingkah seperti orang gila. Ia memaksa Rama untuk naik ke kursi putar sementara besi tajam mencuat di bagian tengah putaran itu. Arum memutar mainan itu dengan sangat kencang berharap adik kandungnya terluka. Rama awalnya tak menaruh curiga, namun sikap aneh Arum membuatnya semakin ketakutan. Lastini terenyah mendengar teriakan Rama yang memanggil ibu. Ia lari keluar rumah dan langsung menyingkirkan Arum dari mainan kursi putar itu. Tangan Lastini terkena besi tajam yang menggores telapak tangannya sampai berdarah. Ia bergegas menggendong Rama masuk ke dalam rumah dan meminta Arum untuk bersiap-siap karena mereka akan pergi mencari obat. Tanpa disadari, punggung Arum mengalirkan banyak darah. Lastini membawa beberapa pakaian dan perlengkapan pribadinya untuk pergi ke beberapa dukun yang ada di catatan suaminya dulu. Ia mengaku tak percaya dengan teori kutukan yang menimpa Arum hanya karena terlahir di tahun kabisat. Kali ini Lastini harus menyingkirkan ego dan mencoba untuk meyakini apa yang diyakini suaminya dulu. Siang itu juga Lastini membawa Arum dan Rama untuk mencari obat mujarab di dukun pertama. Belum sempat menginjak gas, Lia muncul di hadapan ibu sambungnya dan berkata hendak menemani perjalanan panjang itu bersama keluarga tercinta. Lia meminta maaf karena sudah berkata jahat dan memaksa ibu untuk memasukkan Arum ke rumah sakit jiwa. Ia kini mendukung keputusan ibu sepenuhnya dan ikut dalam perjalanan panjang itu. Mereka pergi melewati jalan kampung dan sekolah yang baru bubar. Lastini membujuk Arum untuk mendaftar sekolah lain lagi agar bisa mengenyam bangku kuliah dengan jurusan impiannya. Rama sibuk memainkan liontin dengan foto sang ayah di dashboard mobil. Liontin itu menyimpan sebuah kunci rumah yang merupakan rumah orang tua Lastini di kampung. Untuk membunuh waktu di perjalanan panjang itu, mereka menyanyikan lagu masa kecil yang berjudul Komodo yang Lucu. Kakak Komodo.
Tepat di 5 hari sebelum ulang tahun Arum, mereka pergi ke Garut untuk mencari dukun sakti yang mungkin bisa menyembuhkan Arum. Dalam perjalanan malam, Arum kembali melihat penampakan setan yang membuat ibunya terkejut saat menyetir. Kendaraan itu terpaksa berhenti di tengah jalan untuk menenangkan Arum yang masih histeris. Setelah berjalan menyusuri hutan dan kebun, mereka sampai juga di rumah dukun Ki Rustaman. Rama merengek ingin kencing dan diantar Arum menuju ke toilet belakang rumah. Jarak rumah dengan toilet yang cukup jauh di mana mereka harus melewati kebun untuk menuju ke sumur tua. Ki Rustaman menjelaskan pada Lastini terkait kondisi Arum yang diikuti roh jahat. Ki Rustaman berjanji bisa menyembuhkan Arum dengan biaya mahar yang cukup tinggi. Di waktu yang sama, Arum bingung mengikuti Rama yang berjalan cepat ke dalam perkebunan warga. Ia mulai merasa pusing 7 keliling dan hantu Marsina membisikkan kalimat jahat bahwa Rustaman suka menumbalkan anak-anak. Di waktu yang sama, Rustaman meminta izin pada Lastini untuk menyiapkan segala prosesi ritual. Ki Rustaman mulai membakar dupa dan membaca mantra dengan keris sakti mandraguna. Ia hendak menaklukkan hantu Marsina yang membawa dendam kesumat. Sing tunduk etamanena terus. Sosok Marsina benar-benar muncul di hadapan Arum. Ki Rustaman bergegas mengikuti arah energi itu berada. Setelah berjalan di tengah kebun singkong, Rustaman menemukan Arum berdiri sendirian di sana. Penampakan itu adalah Marsina yang menjelma sebagai Arum untuk menakut-nakuti sang dukun. Rustaman terkena tebasan dari cakar hantu Marsina hingga kepalanya terluka parah. Sosok hantu itu muncul kembali dan langsung mencekik leher Rustaman hingga tubuh pria itu melayang di udara. Untungnya Lastini, Lia dan Rama memergoki Arum sedang mencekik sang dukun di tengah kebun singkong. Lastini memohon agar Arum sadar dari kerasukan. Iblis di dalam tubuh gadis itu berteriak bahwa Arum adalah miliknya. Ia menghempaskan tubuh Ki Rustaman hingga terhunus ranting pohon yang sangat tajam. Lastini yang ketakutan membawa Arum ke dalam mobil dan bergegas pergi dari rumah dukun itu. Mereka melanjutkan perjalanan ke Tasikmalaya hingga sampai di Bumi Nata Sakti. Pagi itu adalah 4 hari menjelang ulang tahun Arum. Setelah memeriksa alamat yang benar, Lastini turun dari mobil untuk mencari cenayang wanita bernama Rohana. Lastini hanya membawa Arum dan Rama, sementara Lia memilih untuk menunggu di dalam mobil. Ayo ikut saya. Begitu melihat Arum, Rohana sudah tahu tak ada yang tak beres dengan anak itu. Ia langsung melakukan ritual pembersihan diri agar Arum tidak diikuti oleh roh Marsina. Gadis itu diikat di atas kursi dan dimandikan menggunakan air kembang. Anggota Rohana tak henti membaca mantra demi keselamatan mereka semua. Setelah melakukan ritual pertama, Rohana menjelaskan pada Lastini bahwa Arum terkena kutukan dari dosa masa lalu. Rohana meminta Lastini untuk memejamkan mata dan mengingat kembali kenangan pahit yang terlupakan di masa kecilnya dulu. Tini melihat dirinya yang masih kecil itu asik bermain dengan ibunya Ranti dan sang ayah Jatmiko. Lastini juga sering bermain di kandang kambing bersama Ibu Inah dan juga Ida. Tepat di suatu malam, Tini pulang ke rumah bersama kedua orang tuanya setelah asik bermain di wisata alam. Mereka tampak bahagia dan penuh sukacita hingga tiba-tiba sosok hantu Marsina muncul tepat di depan kaca mobilnya. Jatmiko tak kuasa menahan diri dan kecelakaan hebat pun terjadi. Tini merintih memanggil ayah ibunya yang telah tiada. Di saat Tini tak berdaya, seorang pria menggendong anak itu dan dibawa pergi entah kemana. Rohana menegaskan bahwa sosok hantu wanita yang membuat kecelakaan waktu itu adalah sosok yang mengganggu pikiran Arum. Rohana bisa merasakan dendam yang terus membara di sosok itu hingga dendamnya berubah menjadi kutukan mengerikan. Marsina akan terus memburu dan membunuh anak keturunan Jatmiko. Kekuatan setan wanita itu akan meningkat di tahun Kabisat dan mengerahkan energi gaib untuk meregut anak-anak Lastini. Rohana mengaku tak bisa menyembuhkan Arum. Ia yakin hanya Lastini yang bisa mengakhiri warisan kutukan dari ayahnya itu. Di waktu yang sama, Arum merengek memanggil Rama agar tubuhnya dilepaskan. Rama sempat ragu karena ia tak boleh mendekati sang kakak selama proses ritual berlangsung.
Di waktu yang sama, Lastini menyebut nama Marsina yang membuat sosok itu muncul di hadapan Rama. Marsina muncul dengan wujud wanita baik hati yang mendorong Rama untuk melepaskan ikatan di tubuh Arum. Anak lugu itu tak bisa menolak perintah Marsina dan langsung mendekati sang kakak. Rama berusaha untuk melepas ikatan tali tambang yang melingkari tubuh Arum. Tepat setelah tali itu terlepas, Arum tertawa cekikikan sambil berdiri menatap adik kandungnya sendiri. Tak disangka, Rama yang terjungkal berteriak memanggil ibunya sementara Arum kembali kerasukan arwah Marsina yang membawa dendam kesumat. Lastini bergegas menyelamatkan Rama dan melihat Arum mencekik anggota Buruhana sampai mati. Ruhana memanggil Marsina mencoba untuk meluluhkan hantu wanita yang penuh dengan angkara murka. Lastini langsung mengejar Arum yang berjalan keluar ke tengah jalan raya. Gadis itu masih kerasukan setan dan tertabrak truk besar. Anehnya gadis itu masih bisa selamat dan dibawa masuk ke padepokan untuk disadarkan. Suhana memberikan jimat berupa kalung dari ibunya Ruhana. Kalung itu bisa menjaga Arum untuk sementara waktu agar tidak melakukan hal gila lagi. Susana menegaskan bahwa Marsina belum mencapai kekuatan tertingginya sebelum sampai di hari ulang tahun Arum. Susana meminta maaf karena tak bisa lebih banyak membantu lagi. Lastini pun melanjutkan perjalanan ke tempat dukun lain yang sudah ditulis oleh suaminya. Setelah pamit, mereka kembali melanjutkan perjalanan yang memakan waktu 1 hari penuh. Pagi berikutnya, tepat di 3 hari menjelang ulang tahun, mereka sempat berhenti di tanah lapang untuk istirahat. Lastini sudah terlalu lelah menyetir dan ketiduran di bangku kemudi. Arum terbangun mendengar suara bisikan yang memanggil namanya. Tak disangka, ia melihat sosok sang ayah yang berdiri di tengah hutan. Arum mengikuti sosok ayah itu hingga tiba-tiba Arum terbangun dari mimpi buruk dengan teriakan kencang yang membangunkan ibu dan kakaknya. Mereka melanjutkan perjalanan ke lokasi berikutnya di mana ulang tahun Arum tinggal 2 hari lagi. Setelah melampaui beberapa kota, mereka sampai juga di rumah Mbah Derajat. Dukun Jawa itu berkata bahwa ia sudah lama menunggu kedatangan Lastini. Ternyata dukun itu sudah berjanji pada Surya untuk menyembuhkan Arum dengan ritual khusus yang sudah disepakati bersama. Dan semua sudah aku persiapkan. Di waktu yang sama, Lia diminta untuk ganti pakaian dengan baju ritual adat. Mbah Derajat menanyakan sikap Tini yang tidak percaya pada hal mistik. Jika Arum mencapai hari kelahirannya, gadis itu sudah pasti tidak bisa diselamatkan lagi. Tubuhnya akan dikuasai sepenuhnya oleh arwah Marsina yang menyatu selama-lamanya. Mbah Derajat menegaskan jika ritual malam itu gagal, maka tak ada cara lain kecuali membunuh Arum. Mbah Derajat mengingatkan Lastini bahwa setan pengganggu Arum sudah mengikuti Tini sejak ia kecil. Wanita itu teringat kejadian masa lalu saat Ida sakit keras dan Marsina kesulitan merawatnya. Suara gong menandakan bahwa ritual sudah siap dilakukan. Mbah Derajat bersama anggotanya pergi menuju ke hutan untuk memulai upacara sakral itu. Arum diarak menuju ke sangkar ayam dan dimasukkan ke dalam kandang. Lastini terkejut melihat Lia yang mengenakan baju sama persis seperti Arum. Lia sendiri tak tahu mengapa dirinya disuruh mengganti pakaian. Mbah Derajat mulai membaca mantra dengan bahasa Jawa. Dukun itu memotong leher ayam yang bertengger di atas sangkar hingga darahnya mengucur deras membasahi kain mantra. Semakin kuat mantra itu dibacakan, tubuh Lia ikut terkena imbasnya. Gadis itu mulai memuntahkan darah dan sekarang tak berdaya. Lastini menghentikan ritual itu sembari bertanya mengapa anak gadisnya Lia yang harus jadi korban. Ternyata Surya sudah membuat kesepakatan dengan Mbah Derajat untuk menumbalkan Lia sebagai pengganti Arum. Surya sengaja mengadopsi Lia untuk dipersiapkan sebagai inang yang baru. Untuk menyelamatkan Arum, setan Marsina harus dipindahkan ke inang yang baru dan dibunuh di tubuh tumbal itu. Mbah Derajat melanjutkan ritualnya sementara Lastini menangis melihat Lia kesakitan. Lia justru berkata jika dirinya tidak keberatan dijadikan tumbal. Ia mau melakukan apapun agar Arum bisa selamat dan meraih segala cita-cita. Mbah Derajat membuka sangkar dan mengurung tubuh Arum di sana. Anehnya, Arum sudah menghilang dari sangkar ayam itu.
Suara Marsinah terdengar menggema dan berkata bahwa mereka semua harus membayar semuanya. Para penabuh gamelan mulai kerasukan setan dan menyiksa diri mereka sendiri menggunakan alat masing-masing. Bahkan penari tradisional pun ikut melakukan hal yang sama hingga mereka semua tumbang dengan sendirinya. Marsinah muncul di hadapan Derajat dan membunuh mereka semua dengan cara yang keji. Mbah Derajat berteriak minta Lastini untuk segera pulang ke rumah orang tuanya dulu. Arum masih kebingungan dengan apa yang terjadi. Lastini menyeret ketiga anaknya untuk masuk ke dalam mobil dan melenggang pergi ke kampung orang tuanya dulu. Dalam perjalanan pulang, Tini ingat dengan kejadian masa kecilnya dulu. Sang paman yang bernama Bowo menitipkan Tini pada supir sang ayah yang bernama Pak De Subagir. Pak supir memberikan kunci rumah Bowo yang kini mendiami rumah leluhur Tini. Pak De Subagir menegaskan bahwa Lastini harus tetap ingat kemana jalan pulang. Pagi harinya mereka baru tiba di gerbang desa Girilawe. Hari ulang tahun Arum sudah tinggal 1 hari lagi. Rumah masa kecil Lastini sudah lama tidak dihuni dan dibiarkan terbengkalai begitu saja. Begitu masuk ke dalam rumah, Tini langsung ingat pesan-pesan dari ibunya. Ranti bercerita banyak tentang Marsinah yang ternyata adalah istri pertama Jatmiko. Marsinah diasingkan di kandang kambing karena melahirkan anak yang cacat bernama Ida. Hal itu menjadi aib bagi keluarga besar Jatmiko hingga tak bisa menutupi rasa malunya sendiri. Jatmiko berusaha menceraikan Marsinah, namun wanita itu tidak mau diceraikan. Ia terpaksa mengurung Marsinah di kandang kambing bersama Ida yang sakit keras. Bahkan Ranti melarang Tini bermain dengan Ida agar tidak ketularan cacat. Arum bergumam memanggil ibunya. Ia takut di hari ulang tahunnya nanti akan ada korban baru yang menyusul sang ayah. Lastini membawa Arum ke dalam kamar agar anak gadis itu bisa istirahat dengan tenang. Naasnya, Arum kembali kerasukan setan dan mengerang hebat. Tini terpaksa mengikat tangan dan kaki Arum dengan kuat agar tidak memberontak. Setelah Arum kembali tenang, Tini, Lia, dan Rama menunggu di luar kamar sambil beristirahat sejenak. Kenangan Tini melesat ke masa lalu di mana ibunya selalu melarangnya dekat dengan Ida dan Marsinah. Sementara Tini sendiri membutuhkan teman sebaya untuk bisa bermain bersama. Samar-samar terdengar suara anak kecil yang memanggil Tini dari kejauhan. Tak disangka sosok anak kecil itu adalah Ida yang hendak mengajak Tini untuk bermain bersama. Tini seperti kembali ke masa kecil yang penuh bahagia. Ia langsung mengikuti hantu anak kecil itu hingga suara terdengar menggema di lorong rumah. Lastini sempat memejamkan mata dan membawanya kembali ke masa dulu. Jatmiko dan Ranti duduk di meja makan bersama Tini yang masih kecil. Mereka membicarakan berbagai hal lucu hingga Marsinah datang menghampiri Jatmiko. Marsinah masih meminta keadilan terhadap putrinya Ida. Ia menuntut perlakuan yang sama karena bagaimanapun Ida juga anak kandung Jatmiko. Nasnya pria itu terlalu malu untuk mengakuinya. Jatmiko menggebrak meja untuk mengusir Marsinah dari hadapannya. Jatmiko menegaskan bahwa dirinya sudah tidak bisa hidup bersama Marsinah lagi. Ia sengaja bersikap kasar agar istri pertamanya itu tidak betah tinggal di sana. Lastini pergi ke satu kamar yang berisi kotak mainan. Ia ingat saat Marsinah memberikan hadiah boneka di hari ulang tahunnya. Jatmiko langsung membuang boneka dari Marsinah itu dan menggantinya dengan boneka yang jauh lebih besar. Tini kecil berlari ke belakang rumah untuk bermain bersama Ida. Subagir menghampiri Marsinah agar segera pergi dari tempat itu. Marsinah justru bersikeras untuk tetap tinggal. Ia rela diperlakukan buruk agar Ida tidak kehilangan asal-usulnya sebagai anak orang kaya. Jatmiko berteriak memanggil Subagir yang bekerja sebagai supir pribadinya. Ia hendak membawa Tini berkunjung ke pabrik dan memantau keadaan di sana. Lastini terhenyak begitu mendengar suara teriakan Arum. Ia meminta Lia dan Rama untuk berjaga di depan pintu dan jangan membuka pintu kamar Arum meski apapun yang terjadi. Malam itu juga Lastini mencari kediaman Pak De Subagir untuk meminta penjelasan. Setelah bertanya pada warga sekitar, Lastini berhasil menemui Subagir yang kini sudah tua renta. Tini mempertanyakan mengapa Subagir ada di lokasi terjadinya kecelakaan maut malam itu. Ia yakin Pak De Subagir ada kaitannya dengan kematian Marsinah dan kecelakaan yang menewaskan kedua orang tuanya. Tak disangka ternyata Subagir mengakui jika ia jatuh hati pada Marsinah. Jatmiko menikahi sang kembang desa Marsinah padahal sudah sejak lama Subagir mencintai gadis desa itu.
Marsinah selalu menolak cinta Subagir hanya karena berstatus sebagai supir. Dari pernikahan Jatmiko dan Marsinah, mereka mendapatkan keturunan yang kurang sehat. Jatmiko sama sekali tak mau menerima dan menyalahkan Marsinah sebagai wanita pembawa sial. Jatmiko menikah lagi dengan Ranti yang merupakan keluarga dari garis sepupunya sendiri. Dari pernikahan kedua itulah Lastini dilahirkan. Karena Tini lebih sehat dari Ida, Jatmiko berusaha menyingkirkan sang istri pertama. Jatmiko mencapakan Marsinah dan memperlakukan istri pertamanya itu dengan sangat keji. Ida dibiarkan mati hingga Marsinah mengakhiri hidupnya sendiri. Subagir tak tega melihat nasib hidup Marsinah yang sangat tragis. Ia menggali makam Marsinah dan membantu wanita itu untuk menuntaskan dendamnya pada Jatmiko. Dengan menggunakan kain kafan yang dimantrai bahasa Jawa, Subagir berhasil membangkitkan arwah Marsinah yang penuh dendam. Lastini menegur Subagir yang memilih jalan sesat. Mantra yang dibaca Subagir saat itu membuat Arum kerasukan arwah Marsinah dan bertindak gila. Lastini menceritakan semua hal yang sudah dialami Arum. Ia memohon agar Subagir mau menolong Arum dan menidurkan Marsinah ke alam baka. Di waktu yang sama, Arum sudah kerasukan hebat karena hari ulang tahunnya tinggal 1 jam. Lastini mendesak Subagir untuk memindahkan arwah Marsinah ke tubuhnya. Arum berteriak kencang hingga kasur dan lampu ikut berguncang hebat. Subagir mengaku tak bisa menolong Arum lagi karena semua sudah terlambat. Benar saja, tubuh Arum dibuat melayang ke udara dengan wajah yang membusuk. Kepala gadis itu menghantam pintu kamar sambil meneriakkan sumpah serapah. Dia membawa Rama untuk berlindung dari serangan Arum. Tak disangka, gadis itu menjebol langit-langit rumah untuk menyakiti adik kandungnya sendiri. Lia terhenyak mencari keberadaan Rama yang menghilang seketika. Untungnya Rama masih bisa ditemukan di kamar mandi. Tini mengejar Arum yang berlari ke kandang kambing. Sosok Ida kembali muncul dan menuju ke arah hutan. Di 30 menit sebelum hari ulang tahun Arum, Lastini berlarian di dalam hutan untuk mencari keberadaan putrinya itu. Tini sempat melihat Arum menggaruk pohon dengan kuku tajamnya. Naas, Lastini tersandung akar pohon dan anaknya menghilang dari hadapan mata. Lastini bingung mencari keberadaan putrinya itu hingga melihat Arum berdiri menunduk di tengah hutan. Arum menangis dengan tangan penuh darah. Mulut dan perut gadis itu memuntahkan banyak darah hingga membuat Lastini ketakutan. Saat Arum jatuh tak sadarkan diri, sosok itu berubah menjadi gumpalan darah yang mengeras. Lastini hampir gila dibuatnya. Ia menjerit histeris sambil menyadarkan bahunya di bawah pohon tinggi. Tetesan darah muncul dari atas dan mendarat tepat di wajah Lastini. Tak disangka, Lastini lari mencari anaknya lagi dan berhasil menemukan Arum yang asli di tepi jurang. Lastini membujuk anak itu untuk mendekat padanya, tapi ternyata Arum masih kerasukan arwah Marsinah. Marsinah berkata jika sebentar lagi Lastini akan melihat anak kandungnya mati sama seperti dirinya dulu saat mendampingi Ida yang sekarat. Untungnya Subagir datang menolong dan menutup tubuh Arum dengan kain putih. Mereka membawa Arum ke tengah sungai untuk dibersihkan dari arwah Marsinah. Subagir membaca mantra berbahasa Jawa untuk mengembalikan Marsinah ke alam baka. Lastini duduk menunduk sambil menjaga putri gadisnya itu. Subagir meminta Marsinah untuk pulang sendiri ke alamnya dengan tenang. Lastini bisa melihat masa lalu Subagir yang menaruh hati pada si kembang desa. Kepala Arum mulai memuntahkan banyak darah di mana Marsinah sudah berhasil dikeluarkan dari tubuh gadis itu. Lastini sangat lega dan langsung memeluk Arum dengan sekuat tenaga. Saat mereka hendak melangkah pergi, tiba-tiba Subagir dan Lastini terdorong masuk ke air dalam. Waktu menunjukkan 3 menit sebelum hari berganti. Sosok Marsinah muncul kembali dan menebas kepala Subagir sampai terpenggal. Lastini sibuk mencari Arum dan menarik rambut di kakinya. Ternyata rambut itu berasal dari kepala Subagir yang sudah terpisah dari raga. Arum sudah berada di tepi sungai dan berteriak memanggil ibunya. Lastini berhasil memeluk Arum sambil berkata bahwa semua kutukan sudah berakhir. Naasnya, Marsinah merasuki tubuh Lastini tepat di 1 menit jelang ulang tahun Arum. Lastini mengambil batu untuk membunuh Arum, namun kekuatan batinnya masih kuat menghentikan nafsu amarah si Marsinah. Lastini memilih untuk menghabisi nyawanya sendiri dan membawa arwah Marsinah ke alam seharusnya.
Arum hanya bisa berteriak ketika menyaksikan ibunya terkapar dan sekarat. Lastini tak bergerak lagi, pertanda jiwanya melesat keluar dari raga. Setelah kematian Lastini, Arum dan Rama tinggal bersama Lia. Mereka rutin mengunjungi makam Lastini untuk melepaskan rindu. Arum berkata jika dirinya sudah sembuh total dan diterima di kampus impian. Lia pun berjanji akan menjaga adik-adiknya dengan sepenuh hati. Mereka melenggang pergi dan film pun berakhir. Kasih sayang, tekad dan tanggung jawab keluarga adalah kekuatan yang bisa membawa seseorang melewati kondisi sulit dan mara bahaya sekalipun. Jalan pulang sendiri tidak sekedar perjalanan fisik ke rumah, namun juga perjalanan batin untuk mencari penyembuhan. Unsur budaya dan kepercayaan tradisional masih memiliki posisi penting sebagai medium untuk menghadapi makhluk tak kasat mata. Terkadang kita harus melihat dari sisi tradisi, spiritual, dan akar budaya untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara konvensional. Jalan pulang bukan tentang rumah, namun perasaan aman dan damai ketika bersatu kembali dengan keluarga tercinta. Pada akhirnya, ikatan keluarga bukan hanya mereka yang memiliki hubungan saudara, namun kontak batin yang tulus dan tanpa pamrih. Di tengah himpitan dan tekanan yang makin besar, rumah akan selalu jadi solusi batin untuk menguatkan diri dalam menghadapi kenyataan hidup yang menyakitkan. Terima kasih dan sampai jumpa.